Halo, selamat pagi. Point of View saat ini berada di kota ujung barat Indonesia, tepatnya di kota Banda Aceh. Nah, kali ini kita akan ngobrol dan juga ngikuti agenda kerja dari Wakil Menteri Pendidikan Tinggi, Sains dan Teknologi. Apa aja kegiatannya di kota Banda Aceh? Yuk kita ketemui Prof. Stella Christy. Selamat pagi, Prof. Stella. Selamat pagi, Aduh, Mas seger Jati. banget ya ngeliatnya dengan tutup kepala warna-warni. Ini lagi mau aktivitas di Banda Aceh. Betul. Ngapain? Jauh-jauh banget. Hari ini kita full day dari melihat riset yang sebenarnya sudah dari 2024. Ini riset nilam, riset yang sangat penting dan langsung berdampak kepada masyarakat Aceh sekitar. Oh. Dengan teknologi riset dan sains yang dilakukan oleh Universitas Kuala. Udah nggak sabar pengen melihat seperti apa aktivitasnya Prof. Stella. Kalau gitu, let's go, Prof. Oke. Selamat Dari- pagi, Bapak-Bapak. Siap. Ini Mas Jati, ini ARC artinya Atsiri Research Center. Atsiri Research Center. Udah ada Ya. research Itu centernya ya. bahasa Inggrisnya essential oil. Essential oil. Patchouli essential yang oil. bisa saya cuman pakai doang ya. Kita mau lihat gimana cara bikinnya. Ya. Ya, jadi saya sudah ke sini Desember 2024. Ya. Itu pertama kali Iya, ya. dan begitu ke sini terpesona dengan risetnya Pak Syamsullah dan luar biasa yang sudah dilakukan oleh USK dengan masyarakat sekitar. Nah, ini banyak produk-produk. Ini semua adalah produk riset. Ya. Tetapi sudah komersial. Sudah izin Semuanya BPOM. ya sudah izin BPOM. Setiap produk yang berhasil di dunia, apapun itu produknya, itu hanya bisa berhasil jika ada riset yang mendalam. Dari tahun kapan berarti? Berarti mulai kita bantu petani nilam awalnya 2014. Oh, Karena minyak nilam dari masyarakat itu nggak bisa langsung untuk parfum. Oh, masih Nah, mentah kalau gitu dulu ya. itu 100% diekspor ke Perancis dan Amerika dulu. Tapi Hanya mentahnya. Mentahnya, baru mentahnya. Nah, kemudian oleh riset selama 3 tahun kita Dihilirisasikan. menemukan purifikasi. Oh, ini dari daun nilam, terus kemudian diekstrak itu jadi gini awal, Ya. masih awal kayak gini. Ya. Ya. Terus kemudian ini yang Kemudian sudah kita di purifikasi. purifikasi. Jadi dulu itu purifikasi seperti ini dilakukan di Singapura, Prancis dan Amerika. Kita tidak bisa. Indonesia nggak bisa. Iya. Sekarang kita udah bisa. Kita sekarang sudah bisa. Ih, mantap. Ini beneran hilirisasi. Bener-bener. Oh, Iya. ini nyata hilirisasi. Setelah jadi ini, Heeh. jadilah parfum, jadi Iya. skincare, jadi body mist. Pak Zula, itu kenaikannya berapa dulu kalau kita Ya. menjual daunnya saja? Kalau dia berbentuk crude patchouli, itu harganya sekarang itu 900.000 per kilogram. 900.000 per kilogram. Ya. Oke. Kalau kita buat menjadi fraksi berat, Heeh. itu bisa 6 juta 1 kilogram. Dari 900.000 ke 6 juta. 5 juta sendiri lah paling mil 5 ya. juta Adik. 100.000. Betul. Wow. Perbedaannya. Belum lagi kalau nanti Itulah jadi kristal, riset. ya. Itu namanya riset dan Itu riset hilirisasi. dan riset hilirisasi. Ini sungguh-sungguh terjadi. Jadi di Hmm. sini adalah riset laboratorium untuk esensinya. Esensinya, Jadi bagaimana oke. teknologinya. Ya. Tetapi nilam ini kan ditanam. Betul. Penanaman apapun itu memerlukan riset. Jadi bagaimana, kapan ditanam, Betul. di tanah yang seberapa, pupuk Betul. yang mana. Yes. Lalu juga termasuk kilangnya. Ya. Jadi di desa-desa ini Hah? sudah ada penyulingan, Alat-alat itu ada. penyulingan yang Ada paling efektif. Dulu sekitar 4 kabupaten. Untuk modalnya itu berapa membuat satu di satu desa Mesinnya itu? kalau yang dari drum yang sederhana di level masyarakat bisa cukup 5 juta. Oh. Ya. Ya, Sederhana. sederhana. Saya tuh bayanginnya karena industri, terus kemudian tuh kayak pabrik harus ada itu. Yang 350 juta Ada juga juga? ada. Oh, jadi tergantung dari masyarakat, Iya. kemampuannya seperti apa, tapi modal minimal 5 juta aja udah 5 bisa juta udah memproduksi bisa ini suling, tadi. Udah bisa crude suling, patchouli udah bisa seperti- jadi crude udah patchouli yang jadi seperti ini. uang. Oh, yang ini. Ya. Terus kemudian untuk seperti ininya lagi? Nah, ini Itu- agak mahal. Oke. Ini makanya yang ada itu di universitas Aha. dan di beberapa tempat. Ini kita harus ada alat fraksinasi. Ini baru ada di Syakwala aja atau sudah kemana-mana, Prof, untuk memproduksi ini tadi esensi? Saya sudah promosi kemana-mana. Jadi setelah saya datang ke sini, itu saya bercerita kemana-mana, ke media, ke setiap kali saya kasih talk. Setelah itu kata Pak Syamsullah dia kewalahan karena semua orang datang ke sini. Betul. Belajar. Betul. Tiba-tiba entah siapa-siapa kami dengar Prof Stella, Bapak Oh, itu segala itu. macam. Dia tanya Yang saya. scam.
Ini berarti bisa diperjualbelikan kepada industri ya untuk Iya. Ya, SMC ini itu sudah tadi ya? masuk pasar. Kayak ini contohnya. Ini Saya juga kemudian pakai. yang Gina, Oh iya? yang ini kan skincare diproduksi oleh PT Biona Cedah Rupa ya. Oh, Yang ini oke. diproduksi di Bogor nih. Oh, Elgina. udah sampai Bogor. Jadi mereka beli yang tadi sudah purified, Heeh. kemudian dia transfer teknologi juga dari kita berbagi royalti lah Oke. dapat dari industri itu kan. Itu disupport oleh programnya Prof Stella juga di Ya, kementerian. dari Kami kementerian. dapat pendanaan dari kementerian Khusus untuk untuk hilirisasi. hilirisasi. Hilirisasi itu ya. Kita kemudian lakukan riset dengan industri bersama-sama. Ya. Setelah jadi tentang kualitas, uji macam-macam, nah kemudian industrinya yang komersialkan. Iya. Oh, oke. Ini jadi sangat efisien karena industri tidak bisa juga meriset yang lebih dalam. Iya, mahal Tetapi sekali itu. kita juga tidak bisa, Oh. maksudnya universitas juga sulit untuk tentu saja distribusi, menjualnya. Betul. Jadi memang perlu kolaborasi itu. Karena Yes. kalau industri tidak punya riset, itu berarti barangnya itu saja. Itu. Karena untuk supaya produk itu bisa masuk pasar dan tetap bertahan di pasar itu kan harus bersaing. Ya, Inovasi ya. persaingan produk itulah Itu datang ya. dari R&D. R&D-nya daripada bikin sendiri mendingan memanfaatkan Jauh lebih efisien teman-teman yang ada di- secara keuangan. Saya mau kasih contoh ini, ya. tapi nanti di Ini rumah tadi saya beri disemprot dari tadi masih wangi. Iya. Enak banget. Ini namanya body serum. Ini best seller, kita bawa ke Jerman pun dibeli habis sama orang-orang di Jerman ya. Hmm. Oh, enak. Ya. Ini nilam dan moringa. Apa itu mau? Moringa itu daun kelor. Daun kelor. Indonesia punya banyak. Punya Seneng banyak. kan teh daun kelor, tapi daun kelor itu juga luar biasa buat. Ya, daun kelor itu Nggak tinggi cuma sekali. buat untuk melancarkan ASI bagi ibu-ibu. Tapi daun kelor juga bisa untuk Kalau kita ngaji dulu di kampung, Ya. kata ustadz saya nih, kata ustadz, itu daun kelor ngusir jin. ngusir jin. Jadi ini wangi dan ngusir jin. Oh gitu. Oh, kayaknya kalau kayak gini caranya jadi malah ngelengket nih kayaknya. Oh, ini labs-nya. Nah, ini Ini- kristal ini Kami tahun ini dapat grant lagi dari Prof Stella Ya. untuk kristalisasi. Ini Jadi dari daun terus dari kemudian daun jadi yang gelap tadi, tuh, heeh. kemudian dijadikan fraksi berat yang agak Yang lebih bening. Ya. kemudian diproses jadi ini. Terus jadi gini. Nah, Buat ini apa? kalau yang gelap tadi itu pacoli alkoholnya 30%, ya kalau Oke. ini yang tadi agak bening itu 60%, Oke, yang makin ini tinggi. 99,64%. sangat murni. Sangat murni. Nah, Pacoli kalau alkohol. begitu yang murni harganya Berapa? 25 juta. 25 1 juta kilo. dari 1 kilo dari daun. Terima lowongan untuk jadi petani. Enak nggak ya? Nah, Wow. bisa dilihat ya, kami lakukannya itu dengan sangat manual. Karena nggak ada alatnya, jadi Prof Ya. Stella tinggal bisik ke Pak Presiden lah. Hey. Itu duduk dia di riset. sebelah sana. Iya. Nonton Ada, POV Pak, ini ada suara dari masyarakat. Besar itu selalu relatif. Betul. Kalau dibandingkan dengan industri lain, tidak. Jadi saya ingin langsung berkata kepada masyarakat, ini kita banyak menanam paculi. Paculi itu atau nilam itu banyak tumbuh di seluruh Indonesia. Oke. Dan jenis-jenis nilamnya ini agak sedikit berbeda-beda. Itulah mengapa jika sungguh ingin melakukan industri nilam ini perlu riset. Agar Oh. bagaimana penyulingan yang tepat, bagaimana bisa sampai menjadi produk kristalisasi. Tapi itu semua, ini yang paling penting, bisa dilakukan. Bisa dilakukan karena Yes. kita punya otak-otaknya, Ya, kita oh, punya SDM-nya. penelitiannya, kita punya SDM-nya, dan inilah yang kita lakukan bersama. Kita harus bersama, karena tidak bisa semuanya juga hanya dari kementerian, karena Ya, itu ya, untuk ya. industrialisasi, Ya. untuk mengajak masyarakat petani di situ, jangan hanya jual daunnya, kita sungguh-sungguh bisa, itu kita bersama-sama. Inilah yang kita ingin gaungkan, moga-moga oke. dengan program ini jadi semuanya tahu, nilam, siapapun yang bertahan nilam, saya pernah ke Pulau Buton, di situ pun ada nilam. Ada. Mereka Pulau Buton ini sudah menghubungi Pak Syaful. Oh, Saya langsung betul. bilang mau diinstruksi, ayo. Sebenarnya di lahan-lahan Indonesia yang tropis itu sangat-sangat Sangat mudah. mudah. Ya. Rumah pun kalau misalkan kita punya Bisa. space Bisa. yang sekecil itu bisa juga. Bisa. 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 Di pot kita bisa tanam, di Iya. mana-mana bisa tanam. Dan Indonesia memasuk 90% kebutuhan nilam dunia. Bayangkan 90% 90% dari Indonesia. 90% dari Indonesia. Wah, Tapi kita masih jual banyakan mentah. mentahnya. Wah, ini Mas Padahal harus tahu ini ya. juga Mas, nilam itu sebenarnya nama perusahaan Belanda. Nederland, Nederland, Indies, Indies. Lembo, Aceh, Maskapai. Oh. Aceh Itu ya. akhirnya dijadikan nama Karena si waktu itu ini. masyarakat nggak tahu ini minyak apa, mereka cuma kenal minyak kelapa. Begitu ada minyak tetapi tidak bisa dimakan, minyak apa itu? Akhirnya minyak yang dibuat oleh sinilam, minyak sinilam, Sinilam. Iya. minyak nilam. Minyak Sampai nilam. sekarang jadi tanaman nilam. Tanaman nilam. Wow. Iya. Iya. Oke banget ya. Jadi kok kayak gini,
dijual dalam bentuknya apa kalau biasanya ke Nah, ada beberapa ekspor? manfaat. Pertama, ini purifikasinya sangat murni ya. Mm-mm. Single komponen lah kita bilang 99,64% hasil periksa dengan GCMS. Kemudian yang kedua, moving trading itu lebih mudah Iya, dibandingkan cairan. cairan akan Nah, lebih Cairan sulit ya. lebih sulit, lebih Lebih mahal. berat juga dan risiko Ya. ketika pengiriman Betul. pasti Betul. akan lebih Betul. ketimbang yang Ya. kering seperti ini ya. Iya. Tuh. Tapi ternyata hasil riset kita, daya anti kumannya juga luar biasa. Ya. Nah, ini residu nilam Residu. contoh. Nanti bisa nanti ini Cara dibuat ikat. dimasuk Betul, di itu ya. pembersih lantai. Karena itu memang ada anti kumannya Ada anti kuman. secara alamiah. Tahun 2019 kami dapat grant juga dari kementerian. Itu meriset antioksidan untuk aging. Sempat googling ternyata nilam itu kan kayak tanaman semak ya. Betul. Yang mungkin kalau kita ngeliat ini tanaman apa gitu Ya. kayak ngeganggu atau apa tapi ternyata bisa bernilai Ya, tinggi itu kalau luar biasa. di riset. Betul. Banyak sekali yang seperti itu di Indonesia. Tapi nilam ini memang sangat strategis karena itu mudah tumbuh. Jadi masyarakat kita sudah tahu bagaimana menanam nilam. Tetapi dari nilamnya sehingga bisa menjadi jauh lebih tinggi lagi nilainya, itulah memang inti dan esensi dari hilirisasi. Itu perlu periset-periset kita. Tapi inilah universitas. Mungkin kita di Indonesia selalu berpikir universitas itu untuk mengajar saja. Untuk, ya. Tidak. Universitas dimanapun di dunia adalah penghasil inovasi. Hmm. Dan itulah tugas utama mereka yang berada di universitas. Ya. Sehingga inilah bisa dilihat lahir inovasinya selalu membawa berdampak yang langsung, yang bisa dilihat nyata, baik pada saat ini maupun nanti. Riset, sistem dan ekonomi itu harus fokus. Oke. Harus fokus apa yang paling dimiliki oleh negara kita. Negara kita itu sangat kaya, banyak dimiliki, tapi yang kita miliki pun belum kita kembangkan secara maksimal. Betul. Hanya sedikit sekali yang kita kembangkan secara maksimal. Sejak Kemendikti-Saintek ini berdiri, kami sudah meningkatkan anggaran riset sebesar 218%. Oke, peningkatan. Ya, kami juga meningkatkan kesejahteraan para dosen-dosen peneliti dengan mengubah peraturan. Ya. Tadinya dosen-dosen peneliti Ya, tidak ini bisa. luar biasa. Dulu nggak Boleh dapat mungkin honor. Pak Syafullah yang cerita. Nggak boleh. Dulu tidak boleh. Semenjak Prof Stella generasi ini, sekarang penelitian boleh dapat insentif langsung dari grant riset. Ini yang Insentif sebenarnya finansial menjadi langsung. suara para peneliti dari zaman dulu. Iya, iya dah ya capek-capek di lab kalau nggak ada insentifnya agak mikir juga ya gitu ya Pak ya. Ya, dan bukan di labnya, tapi memenangkan grant-nya. Grant, ya. Oh. Jadi riset itu memang siapa yang paling bagus, Ya. inilah yang pada saat ini bisa kita berikan. Karena Oh, selalu gitu. anggaran itu selalu keterbatasan. Iya, ada Di terbatasnya. seluruh dunia pun begitu. Alhamdulillah. Kalau enggak kan kayak mana coba? Orang kan kurang termotivasi kan? Betul. Dosen kan gajinya nggak besar. Betul. Dan ini riset-riset yang seperti ini akan menjadi driving force untuk ekonomi. Betul, betul, Ya, betul, itu betul. yang tadi Prof Stella bilang bahwa tidak ada satupun negara di dunia yang maju tanpa sentuhan ilmu pengetahuan. Semuanya. Itu ya Semuanya pentingnya maju. itu Dulu ya. kan negara Korea, Cina, Jepang semua Tiongkok miskin, 30 tahun Iya. lalu lebih miskin dari kita. Iya. Sekarang GDP-nya di bawah kita. Iya. Tapi kenapa sekarang Tiongkok begitu maju? research-nya ya. Sains dan teknologi. Tentu saja. riset. Kenapa saya pindah dari Amerika Serikat ke Tiongkok itu saya direkrut. Oh. Saya direkrut dan diberikan insentif finansial luar biasa. Makanya pindah. Makanya sudah pernah merasakan. Tapi sekarang jadi pindah ke harus Indonesia ya. Di sini Kayaknya harus nggak dapat, tapi sama. memperjuangkan insentif Betul. finansial buat Ih, peneliti. menarik banget, menarik banget. Ini yang ini ya? Nah, itu Yang keringnya? daunnya. Ini daunnya. Ini daunnya. Kayak gini nih. Saya tuh. Mas Jati nggak sempat, kalau saya sudah ke desa-desanya langsung. Udah langsung lihat Iya, tanamannya dan bagaimana prosesnya. setelah kita lihat nilamnya, penyulingannya, kita makan duren. Ya. Durennya luar biasa kalau di situ. gitu ya? Oh, nggak dijual. Itu ada udah pewangi juga? Oh enggak ya? Itu cukup di lidah saja. Ini kalau gini berarti para petaninya pun juga ikut sudah sejahtera ya, berarti. Ya. Udah- Dulu kan masyarakat kita itu 1 kilogram itu cuma 350.000. Tapi semenjak kita menciptakan Yang mereka dapat hilirisasi, bersih. Oke. dulu kan didominasi oleh satu-satu pembeli. Ya. Tapi sekarang pembeli minyak nilam itu demikian beragam akibat semua orang sudah tahu mau buat apa dan seterusnya dan seterusnya. Jadi 80% tetap ekspor, yang 20% itu untuk industri hilirisasi lokal. Oke. Nah, sekarang kalau kita di Aceh ini mungkin ada sekitar 40-50 UMKM yang membuat produk-produk seperti di lemari tadi. Iya, iya, Itu iya. kan yang di sebelah sini itu, yang paling kanan itu adalah produk hasil binaan kita semua di masyarakat. Oh. Apa yang terjadi kemudian? Karena orang sudah banyak butuh nilam,
harga nilam menjadi stabil, relatif lebih stabil. Karena persaingan itu kalau dia naikin dikit akan pindah ke tempat Iya, lain. jadi kalau orang beli terlalu murah dia punya alternatif Iya, yang iya, jual. iya, Itu iya. terjadi karena hilirisasi. Oke. Jadi dulu saya itu tidak berpikir bahwa hilirisasi itu membuat ekosistem harga di level petani naik. Oh. Tapi ternyata karena orang di mana-mana udah pakai nilam segala macam, kita baru tahu internasional rupanya harganya itu 100 US. Jadi sekitar 1,5 juta. 1,5 juta. Kan nggak wajar masyarakat Sekarang kita 1,700.000. Gitu kan? Nah, jadi hilirisasi ini ternyata meningkatkan. Itu sebabnya tadi saya bilang kan harga nilam hari ini itu 900.000, 850 sampai 900.000 bandingkan dengan yang kemarin misalnya 300, 500.000. Makin Betul. banyak yang nanam nih. Makin banyak. Itu Makin tadi dari 4 kabupaten, sekarang 18 kabupaten tanam nilam. Ini yang biasa kita sebut social engineering. Jadi sudah ada teknologi dan sainsnya, tapi belum tentu petani kita mau menggunakannya. Karena mungkin mereka ragu-ragu, tidak yakin kalau merubah itu nanti pendapatannya malah menurun. Dan memang ada masa-masa itu. Ini mereka harus meyakinkan masyarakat. Jadi riset di bidang sosial humaniora untuk bagaimana menggunakan sains dan teknologi di bidang pangan, di bidang pertanian itu juga sangat-sangat penting sekali. Ada perusahaan besar kosmetik juga di Indonesia, itu beli nilam dari Singapura. Oh. Karena di Singapura sudah di-purify. Oke, tadi ini ya. Ya. Dari Aceh Ya. ke Medan Singapura balik lagi. Singapura balik lagi. Jadi Anda kurang riset berarti. begitu kita buat yang tadi sesuai sama dengan Singapura atau Prancis, itu adalah produk substitusi impor. Dan itu akan berdampak kepada current account deficit negara, betul. kepada macam-macam. Si industrinya pun juga jadi lebih Lah, murah tentu kan, saja. tidak perlu beli pakai dolar. Dan lebih Rupiah. lebih konstan. Betul. Karena kalau kita bergantung dengan impor, pasti ada di geopolitik kita terdampak. Betul. Pasti terdampak. Begitu kita dari produk sendiri, itu tentu saja kita punya kekuatan. Nah, ini adalah laboratorium di mana di sini banyak membuat riset untuk produk skincare. Untuk skincare ini kan pasti akan diproduksikan. Memang standarnya itu untuk skincare, untuk bisa produk-produk skincare tertentu itu harus ada standar laboratoriumnya. Betul. Jadi ini standar laboratorium B. Oh, ini B masih Secara standarnya. infrastruktur, Oh, namun oke. secara SDM, kemampuan penelitian itu tentu saja jauh di atas itu. Oh. Jadi sebenarnya kita sudah bisa di sini membuat ini menjadi A, tapi hanya butuh dana untuk infrastrukturnya. Tadi ya. Untuk infrastrukturnya. Dan begitu ini menjadi A, kita bisa membuat waktu itu untuk wajah, skincare wajah, dan bayi. Bayi. Dan bayi. untuk bayi. Tipe Iya, A. itu harus tipe Oke, A. oke. Dan ini semua produk skincare-nya adalah produk alami. Kita senang pakai produk Korea, tahulah. Tapi Iya, betul, produk betul. Korea itu berdasarkan riset untuk orang Korea. Betul. Indonesia itu beda, iklimnya beda, iklimnya dan jenis kulitnya beda. Jadi akan jauh lebih baik kosmetik, bukan jauh lebih baik ya. Kosmetik itu pasti akan jauh lebih mengena, efektif lebih ini ya, dengan hasilnya. dengan riset yang dilakukan langsung di Indonesia. Karena di sini ini menggunakan tumbuh-tumbuhan yang hidup di Indonesia. Harganya akan lebih murah, hasilnya Betul. tetap sama efektifnya. Ya. Tapi ini kita harus mengubah ini menjadi laboratorium A. Tipe A. Sebenarnya yang tadi dibutuhkan terbatas, nggak banyak. terbatas. Terakhir kita bilang satu. Iya, Berapa? Satu miliar saja. 1 1 miliar. Ya. Siapa yang mau inilah. nyumbang? Ayo mau nyumbang. Ini butuh 1 pendidikan. miliar ini kan jadi dari tipe A dan ini akan bisa produk skincare yang bisa langsung dijual dan itu pasti ada pasarannya karena sudah kita teliti. Ini nanti tanggal 24 saya dengan beberapa orang kawan termasuk wali kota Pak Rektor itu akan ke kota Graz, Perancis. Itu akan ada penandatanganan sister city antara Banda Aceh dengan Graz. Oh, Ya. Graz itu adalah kota parfum dunia dan Banda Aceh adalah kota parfum Indonesia. hasilnya ini. Wow. Jangan kaget ya nanti kalau ada parfum made in Banda Aceh. Oh, Ibu Wali mantul. Kota udah declare ya bahwa Oke. Banda Aceh itu kota parfum. Kita support roadmap-nya sampai Ya. dengan 10 tahun. Kemudian udah di launching produk. Wah, kalau gini caranya sih Indonesia tahun depan mau udah
Ya. Kalahin Cina mungkin Bro. Amin, Bisa amin, ya? amin. Saya Bro. yakin Presiden pasti senang dengan hilirisasi berbasis rakyat. Hilirisasi itu banyak yang besar-besar. Banyak. Yang Oke. besar-besar itu banyak. Banyak. Tetapi yang menyentuh dari produk rakyat, ditanam oleh orang kampung, diajarkan, sampai punya nilai tambah, daun nilamnya ada di kampung mereka, parfumnya pun ada di kampung mereka. Ini tidak banyak. Yang ini harus kita perbanyak sekarang. Saya dan tim itu sudah ke 69 universitas dari Aceh sampai Papua, sampai Merauke pun sudah. Tiap kali saya datang saya mendengarkan, saya tidak beri ceramah. Saya pertama kali kesini pun saya mendengarkan riset-riset apa di seluruh kampus kita. Dan waktu itulah kenapa saya belajar dari USK, dari Pak Syafullah, bahwa ini ada riset nilam. Lalu setelah ada itu kita bagaimana apa yang bisa kita buat, apa yang bisa kita inikan. Di sini ada nilam, di Sulawesi itu ada coklat. Kita dulu penghasil coklat nomor 4 paling besar di dunia. Tapi kita mengalami penurunan karena kita tidak meriset bagaimana menanam coklat. Kita sedang meriset lagi bersama juga dengan Prancis untuk kita mau menjadikan Indonesia kembali penghasil supplier coklat. Hilirisasi berbasis kerakyatan. Coklat, rumput laut juga, rumput laut, nilam, itu semuanya kita tumbuh di Indonesia, bisa ada di Indonesia, dan itu berbasis kerakyatan, tapi itu perlu hilirisasi. Seperti rumput laut, ini dengan Universitas Mataram kita baru saja berhasil sedang mendirikan International Research Center, sudah peletakan batu pertama, itu dengan Beijing Genomic Institute, dengan juga kita sedang berbicara dengan University of California Berkeley, tapi juga dengan Apindo, dengan industri, itu sedang kita bangun. Jadi ini contoh saja, tapi di seluruh Indonesia itu banyak potensi, tapi itu harus secara sistematis kita melihat dari dana, tetapi juga bagaimana membuat sistem agar itu sungguh-sungguh bisa menjadi produk hilirisasi yang selalu melibatkan rakyat. Kita di Bandung, di Pangalengan itu industri susu sapi. Waktu itu dengan seharian dengan waktu itu dia Vice President Switzerland yang sekarang sudah presiden. Presiden Switzerland. Jadi waktu kemarin Davos Bapak Presiden Prabowo Subianto bertemu dengan Presiden Switzerland, kita berdua sudah ketemu di kandang sapi. Ini Satu dong. Namanya siapa? Zayana. Oke, Zayana mahasiswa riset. Enggak. Di ekonomi ya. Iya, di Fakultas Ekonomi. Fakultas Ekonomi. Rencananya akan kita support supaya dia belajar tentang marketing nilam. Oh, marketing nilam. Apa yang kamu pelajari so far? Kami belajar untuk cara mengembangkan suatu produk. Jadi kami belajar tentang marketing, gimana mengatur keuangan untuk mengembangkan nilam-nilam ini. Kamu karena juga harus tahu juga ya apa yang mau dijual kan. Jadi makanya di sini belajarnya langsung. Pengalaman seperti ini di riset apapun bidangnya, itulah pengalaman yang paling penting dan paling berharga yang harus mahasiswa lakukan di universitas. Tidak mungkin lagi akan ada kesempatan untuk bisa berpikir secara mendalam, menanyakan pertanyaan secara kritis, dan mampu menjawab pertanyaan itu secara sistematis, selain di universitas. Pada masa artificial intelligence, teknologi, dan kita khawatir apakah kita akan bisa mampu beradaptasi, mendapatkan pekerjaan yang baik, melakukan yang saya sukai. Semua itu hanya bisa didapat jika kita punya pengalaman riset, bukan untuk semuanya menjadi peneliti, tetapi kemampuan untuk berpikir kritis. Ini di riset dari teknik kimia, tetapi prodi ekonomi juga ada di sini. Ada juga nanti prodi desain. Pertanian, karena desain ini bagaimana packagingnya. Lalu pertanian, karena bagaimana meyakinkan petani. Untuk antropologi, sosiologi, bagaimana farmasi. Geologi juga mungkin untuk untuk tanah-tanahnya. Juga gitu itulah kenapa di universitas itu semua ada. Itulah kekuatan universitas. Saya sudah berkali-kali bilang universitas Stanford University 1 tahun itu annual perputaran ekonominya yang dihasilkan oleh dosen dan alumninya itu lebih besar daripada GDP Indonesia. Karena tadi soal penelitian tadi. Penelitian bukan industri. Wow. Jadi kekuatan kita ada di universitas-universitas. Waktu seminar waktu bencana, Kemdikti Saintek langsung meresponsnya pada waktu itu. Saya pun langsung turun ke Medan. Kalau untuk daerah Aceh Tamiang, selain dana kita buatkan memang
anggarannya adalah anggaran riset. Waktu itu masyarakat bertanya, kok riset dia? Karena Nah, anggaran iya riset tuh ini yang pertanyaan langsung- saya, kok jadi Kemendikti ikutan ke sini gimana itu? Iya, karena bencana paling efektif ditanggulangi oleh riset-riset yang sudah ada untuk bagaimana air bersih. Itu berdasarkan riset yang sudah ada itu akan lebih cepat ditanggulangi dan lebih efisien dan efektif. Oke. Lalu juga dana riset ini kan mengalir langsung ke universitas. Mm-mm. Dan universitas tempatlah yang paling tahu keadaannya. Jadi waktu itu mungkin kalau dari yang lain-lain harus dari pusat dulu dikoordinasi, kalau kita langsung ke universitas. Saya di USU sampai 4 malam 4 hari untuk mengatur logistik dengan lalu, tapi USU-nya dokternya dari situ. USK juga demikian, Pak Dirjen Dikti waktu itu langsung ke sini, malam-malam kita buat ini posko-posko, ini adalah dari Kemendikti Saintek. Jadi kekuatan Kemendikti Saintek, kekuatannya adalah kekuatan universitas. Universitas kita begitu langsung tahu kebutuhan lokalnya. Jadi kan langsung turun, karena kita punya fakultas kedokteran. Baik dari USU yang untuk Aceh Tamiang, dari Medan, Aceh Tamiang itu lebih dekat dari Medan. Ya. Ataupun dari daerah-daerah Pidijaya yang dari Banda Aceh. Banda Aceh. Dan kita langsung bertanya, itu yang paling penting, bertanya kepada dosen-dosen kita yang atau mereka sendiri juga dapat bencana atau mereka bisa langsung menanyakan dan melihat keadaan lapangan apa yang paling dibutuhkan masyarakat pada waktu itu. I see. Misalnya bantuan dari Kemendikti Saintek itu waktu itu bukan misalnya Indomie. Kenapa? Karena kita diberitahu oleh dosen-dosen kita bahwa Indomie tidak bisa dimasak oleh masyarakat. Iya betul, makanan Iya, jadi harus kita waktu itu langsung nggak ada gas, Nggak ada nggak ada gas, listrik. Kita oke. langsung kasih roti, kita kasih Ya, makanan siap saja. nanti Itu kita contoh saja. Ini lahir dari program yang Ibu luncurkan, program pengabdian kepada masyarakat, Oke. tanggap darurat bencana di Aceh, Sumatera Barat, dan Sumatera Utara. Nasi steril siap makan. Iya, sudah dijelaskan Bang, ya. Apa ini, Ibu? Ini ada 2, satu nasi uduk, Oh. satu nasi liwet. Oh, Nasi- langsung lapar tiba-tiba. Ini namanya pangan darurat. Pangan darurat, bencana. oke. Heeh. Pangan darurat bencana itu idealnya adalah makanan pokok. Mm-mm. Untuk Nasi, energi ya. Energi, untuk menambah energi. Betul. Ya, bagaimanapun korban kan harus ada energinya. Ya. Nah, supaya ada suplai gizinya, kita tambahkan dengan yang lain. Jadi di sini nasi uduk ini ada ikan terinya sama orak arik. Oleh Iya. riset kita bisa tahu Iya, benar. bagaimana Berapa kemasan yang lama tahan lama, kemasannya? dan cukupkah ini gizinya dan cukupkah energinya, apa Jadi yang Mas, bisa dikatakan. ada satu riset dari universitas yang juga membuktikan setelah 1 minggu itu masyarakat karena terlalu sering mengkonsumsi mie instan itu, Betul. punya penyakit hipertensi dan lain-lain Oh, betul juga ya. juga membantu untuk menurunkan angka hipertensi di kalangan pengungsi ya. Oke. Pasca banjir itu kolera, Mhm. itu Karena lingkungannya sudah nggak bersih leptospirosis, lagi, nggak gitu kan. steril. Nah, Oke. jadi kalau gizinya tidak terperhatikan, nanti ada disaster after disaster. Betul. Artinya korbannya malah lebih banyak Daripada disasternya sendiri. Itulah pentingnya dosen kita yang secara sistematis melihat permasalahannya apa dan penyelesaian yang paling efektif. Menyiapkan isinya tadi, nasinya isi. diolah, ditambahin Diolah. protein segala macam. Pengemasannya gimana? Pengemasannya di lab juga. Jadi kami juga sudah melakukan audiensi kepada BPOM karena bagaimanapun ini adalah pangan steril komersial. Pangan steril komersial itu ribet ininya. Maksudnya izin-izinnya itu harus ada karena ini termasuk pangan yang berisiko ya. Nah, tapi dengan teknik sterilisasi yang kita lakukan, pangan ini bisa tahan bertahun, bisa kalau teorinya 2 tahun. Nah, ini kemarin saya coba, saya ambil produk yang Januari kemarin, saya pakai, berarti dia sekitar 4 bulan. Oke. Alhamdulillah Masih sangat enak, masih segar? masih enak, masih aman, masih Nggak enak. sampai sakit perut kan, Bu? Tidak sampai sakit Itu yang perut. penting. Nah, kemarin juga ada 100 mahasiswa yang case study di lab TDMRC dan kami memberikan kesempatan untuk mengkonsumsi sebagai makan siang mereka dari produk yang sudah kami buat. Oh, oke. Alhamdulillah aman. Riset. Tetapi riset ini sudah dilakukan. Sudah. Dan yang makanya begitu bencana Benar, yang terjadi, langsung bisa tinggal kita produksi. langsung jadi kita ada 2 tahap waktu itu. Pada saat bencana dan pasca bencana. Rencananya hanya akan dikeluarkan, diproduksi ketika terjadi bencana saja, atau nanti akan juga diperbanyak skalanya untuk komersil? Kalau bisa sekalian diperbanyak untuk manusia. Saya udah kepikiran satu, saya sering camping di gunung. Hah? Ini- Bener! Camping. Kalau mau camping 4 bulan bisa? Oh enggak ya, enggak 4 bulan juga campingnya. Nah,
UKM Sinfresenyar, ini produk kami. Jadi WebGIS ini berisi tentang informasi tentang kerusakan berdasarkan kaji cepat infrastruktur kritis yang ada di pada saat itu kami hanya mampu menjangkau PD Jaya dengan Biren. Dan bagaimana itu di mana? Iya. Jadi bisa cepat kita Iya. memberitahu kepada KL-KL lainnya. Iya. Ini harus dibetulkan segera kalau tidak kritis. Misalnya kalau infrastruktur airnya rusak, nah ini bisa tadi Iya. bencana setelah bencana. Setelah bencana Iya. kita bisa misalnya untuk tata ulang RTDR atau ulang. tata ruang Tata yang ruang. baru, Ya. kemana lokasi yang aman untuk misalnya relokasi dan sebagainya. Di sini adalah info yang kita kembangkan. Kita barusan selesai di Kemdikti Saintek membuat dashboard untuk publik. Mas Jadi pengen tahu siapa yang pakar tsunami. Tinggal ketik di dashboard itu keluar di mana. Nah ini untuk ini. Siapa yang pakar, maksudnya mau bimbingin gedung ya, itu tahu. Siapa yang pakar tentang masalah sampah keluar di dashboard itu. Ini semua kita sudah baru selesai di Kemdikti Saintek. Ini sudah untuk publik, jadi agar industri, pemerintah pusat, pemerintah daerah, kalau punya masalah itu ditanyakan kepada yang ahlinya dulu, agar penyelesaiannya itu efisien dan efektif. Ini apa Bapak? Ini Silakan, untuk pengujian tsunami. Ya sih, itu kita bisa tes. Kalau sekarang ombaknya dalam rate yang sekian, itu kira-kira akan dampaknya seberapa jauh, seberapa tinggi. Jadi alat ini untuk seperti model kecil untuk melihat ini sekarang ombak sedang sekian, ini kira akan terjadi tsunami atau tidak. Itu ada perhitungan matematikanya. Tapi harus ada modelnya yang tepat. Dan dengan model pengukuran ini itu bisa diantisipasi dan kita mempunyai data. Setiap kali kenaikan rata-rata kenaikan rate dari ombak itu akan terjadi seperti apa. Dan ini harus terus-menerus dilihat. Terus diuji, terus dicek ya, lagi datanya. karena kita nggak pernah tahu alam itu akan berkata seperti apa gitu ya. Tetapi alam itu punya pola. Jadi peneliti itu menemukan pola. Itu tadi. Dengan pola kita bisa memprediksi. Itulah yang dilakukan oleh peneliti. Pola itu harus dilihat dari data, harus dilihat data itu harus dianalisa. Begitu kita menemukan pola, kita mempunyai penyelesaian sistematis dan bisa memprediksi. Itu yang dilakukan di sini. Sekalian, mumpung di sini, ada yang mau disampaikan nggak ke Prof Stella? Makasih ya Ibu, udah bantu kami di kuliah ini, akhirnya kami bisa kuliah. Kamu dulu sempat berpikir bakalan nggak kuliah atau kayak gimana sih Mas sebenarnya? Saya bakal tetap kuliah sih, tapi dengan bantuan ini kan makin lebih dibantu gitu. Prof, tadi kan anggarannya itu lumayan besar ya, 15,3 triliun rupiah yang meningkat tiap tahunnya. Nah, ini memang bisa dijanjikankah nanti ke depannya atau komitmennya Pak Presiden seperti apa? Apakah tahun depan akan meningkat lagi atau akan ada stagnan atau seperti apa? Setahu saya sampai saat ini Bapak Presiden sangat berkomitmen untuk seluruh bidang pendidikan termasuk juga beasiswa KIP kuliah. Jadi kita tidak melihat ada sama sekali indikasi lainnya dan kita dari yang sudah kita dengar langsung dari Bapak Presiden ini tentu saja komitmen tren yang tadi kita lihat itu akan terus demikian. Cah Tibi panggilannya. Iya, Ibu. Selamat Ibu ya. Aduh, anaknya hebat. Dia atlet nasional. Ini latihan seminggu berapa kali? Mungkin saat ini kan karena belum ada event, jadi latihan di klub cuman 2 kali dalam seminggu. Ya. Jadi mungkin selebihnya mungkin latihan mandiri. Nantinya mau jadi ngajar juga atau mau kayak gimana? Ya mungkin untuk sekarang pikirannya mungkin lebih ke arah atlet dulu. Paling kalau emang ngajar atau ngelatih, mungkin untuk asisten pelatih saya. Saya berjuang di SMA untuk mendapatkan nilai bagus agar bisa masuk kuliah ke Universitas Syah Kuala. Saya lulus di Universitas Syah Kuala dan bidang yang saya sukai yaitu bidang pendidikan jasmani, yaitu di USK. Alhamdulillah, ya, jalur SNBT. Alhamdulillahnya lagi, saya mendapatkan bantuan KIPK dan yang sangat membantu saya di bidang ekonomi, Bu. Siapa yang punya ide untuk Syatibi apply KIP kuliah ini?
Mungkin dari kawan-kawan saya juga mungkin saya dapat info ada beasiswa ke IPK kan. Ada orang tua saya yang menyarankan, bahkan emang mensupport saya agar bisa dapat beasiswa ke IPK ini, Pak. Ini udah semester berapa? Semester 2, Pak. Semester 2? Iya. Gimana kemarin nilainya? Alhamdulillah ya oke. Oke. Mungkin anak saya ini waktu masuk kuliah, kalau memang nggak ada bantuan dari KIP, mungkin kita lanjut walaupun agak susah. Sekarang udah semester 2, rasa haru mungkin bapak-bapak, ibu-ibu udah ke tempat kita. Alhamdulillah, terima kasih. Kenapa kok anaknya harus kuliah? Kalau istilah kita itu, udah kita dikerja bangunan ataupun istilahnya buruh kasar, kalau bisa anaknya jangan lagi lah. Harus selesai lah, paling enggak S1. Paling enggak. Oke. Kalau bisa yang lebih lah kan. Amin. Jadi ini kan waktu itu 2025, cara kebijakan kami di Kemendikbudristek mengubah kebijakan sehingga mengubah kebijakan untuk khusus untuk KIP kuliah ini agar mereka yang lulus SNBP dan lulus SNBT itu bisa langsung diterima di perguruan tinggi negeri untuk jadi UTBK. Itu sebelumnya tidak demikian. Kami ubah, ini berdasarkan riset kami dan data sebelumnya, kami lihat ini bisa kita ubah sehingga memang pergantian kebijakan itulah yang mengangkat penerimaan orang-orang seperti Syah Tibi bisa diterima di PTN terbaik. Kita sangat berpihak kepada mereka yang harus mendapatkan investasi dari negara. Ini adalah bentuk investasi. Dan itu kita ubah peraturannya agar bisa lebih meningkat. Itu yang pertama. Yang kedua, untuk adik-adik yang bermimpi untuk kuliah dan berasal dari keluarga ekonomi yang kurang mampu atau tidak mampu, selain ada beasiswa KIP kuliah, juga jangan salah informasi. Kita mendengar informasi mengenai UKT. Kementerian Pendidikan Tinggi Sains dan Teknologi membuat batasan UKT bahwa UKT tingkat 1 itu hanya batasnya Rp500.000. Tidak boleh lebih dari Rp500.000 satu semester. Dan untuk UKT level 2 itu Rp1 juta. Jadi jangan kita termakan disinformasi bahwa memang kita sangat mengerti ada UKT kalau bisa lebih di harganya lebih dekat. Tapi jangan sampai kita disinformasi mematahkan semangat anak-anak kita yang ingin berkuliah. Itu penting diketahui agar kita semua memberikan semangat. Dan saya ingin menanyakan, apa tipsnya buat adik-adik kita yang ini bukan saja atlet tapi harus akademik? Karena kadang-kadang di Indonesia kita pikir, oh kalau atlet ya udah olahraga aja. Dalam hidup saya itu prinsipnya cuma satu ya, cuman ketika kita fokus satu tujuan, fokuslah ke situ aja. Jangan pikir bercabang-cabang kemana-mana, kita fokus satu tujuan sampai berhasil. Saya mau nanya ke Prof. Prof kan dulunya sebagai akademisi, pernah juga di posisi Syah Tibi yang harus berjuang, terus kemudian sudah melalang buana di mana-mana, tahu rasanya, nikmatnya untuk di profesional, ketika harus dipanggil ke Indonesia menjadi seorang pelayan publik birokrasi. Ada nggak sih Prof sampai titik ini nyesel-nyeselnya? Pengen tahu aja gitu ya kan? Nyesel setiap hari kali. Tapi selalu berbalik. Berbaliknya gimana tuh? Berbalik karena tiap hari pun diingatkan yang kita kerjakan itu dampaknya untuk orang-orang seperti itu. Dan juga di kantor seperti timnya nih ya. Oh, timnya luar biasa juga ya. ada lagi tim saya. Mana tim saya cewek-cewek. Ayo. Timnya cewek-cewek Tim loh. saya cewek-cewek hebat. Iya. Cewek-cewek Ayo. perkasa Ini loh. tim saya juga luar biasa. Dan ya, terima kasih sudah menanyakan. Kadang orang pikir, oh pasti di sana tuh kayaknya, wah ini. Tapi secara serius sangat-sangat bersyukur diberikan kesempatan. Tadi seperti misalnya begitu untuk KIP kuliah, bagaimana kita bisa merubah peraturan agar dampaknya ini lebih banyak lagi untuk orang-orang seperti Syah Tibi. Bagaimana kita bisa mendengarkan tentang dosen-dosen hebat kita yang melakukan riset. Mungkin ini agak aneh, tapi saya melihat peran kami di Kemendikbudristek sebagai pelayan publik itu sebagai mak comblang. Mak comblang. Kita harus mempertemukan para dosen-dosen pakar dengan para industri, pemerintah pusat, pemerintah daerah yang memerlukan masalah yang harus diselesaikan. Kita harus mempertemukan mahasiswa-mahasiswa yang berprestasi dan bersemangat ini dengan universitas juga yang pasti mau mencari dan bagaimana kita mempunyai wadah ekosistem bersama. Itu yang harus kita buat.
tadi yang diberikan oleh Syah Tibi, saya sangat setuju. Kalau ada tips untuk anak-anak muda kita, dan orang-orang tua juga, fokus. Masa kita sekarang sosial media, teknologi, informasi, disinformasi, yang paling susah adalah fokus kepada satu dalam. Ayo kita bersama, kita akan jadi lebih baik lagi. Luar biasa, setengah hari sama Prof. Stella banyak banget yang bisa Mas didapatkan. Yati nggak ikut, saya masih lanjut. Loh. Aduh, saya harus pulang ke Jakarta. Nggak kuat Mas Yati. Ya, tenaganya banyak profesional. Kita kapan-kapan ngobrol-ngobrol lagi. Kalau Boleh, saya mau sangat ikutan boleh. lagi, Ya. kalau misalkan perjalanan lain ke lokasi lain, melihat bibit-bibit unggul Indonesia ya, Prof. Iya. Ya. Terima kasih, Prof. Terima sudah kasih. mau meninggalkan kemewahan-kemewahan di Cina dan kembali ke Terima Indonesia. kasih sudah diberikan kesempatan di Ini Indonesia. perlu diapresiasi karena ya kita butuh seorang seperti Prof. Stella dan semoga terus bisa bergerak ke depan membantu, dan birokrasi itu susah diubah. Tapi ternyata Prof. Stella bisa break itu semuanya dan menjadikan Break semua belum bisa. belum bisa, tapi setidaknya ada langkah-langkah yang sudah bisa dilakukan ya. Atas kerjasama tim dan juga dukungan masyarakat. Saya sungguh berterima kasih atas dukungan dari semuanya. Kalau kita bekerja tidak ada didukung juga sulit ya. Betul, betul. Jadi dukungan dan bisa bertemu langsung, bisa berkomunikasi langsung. Terima kasih atas kesempatan, dan kita selalu bekerja karena kita ingin bahwa dampak dan kebanggaan bahwa Indonesia itu bisa sungguh dirasakan. Kita udah ketemu sama Syah Tibi dengan bapak ibunya juga. Prof. Stella perjalanan masih panjang, tapi kita sudah dulu point of view kali ini di sini. Prof, terima kasih banyak. Terima kasih banyak, Udah Mas Yadi. ngobrol-ngobrol, diajak keliling-keliling. Ya. Nanti kita ngobrol-ngobrol lagi ya. Ya, boleh. Oke, kalau gitu. Terima kasih, sampai jumpa di Point of View. Saya Jati Dharma, Salam TV.